Kita mulai dengan satu pertanyaan buat Anda. Gimana caranya pemerintah membuat keputusan tentang hidup Anda? Dulu, jawabannya mungkin ada di tumpukan dokumen tebal, di lemari arsip, ada surat, laporan, catatan rapat. Tapi sekarang, banyak dari keputusan itu, dihitung oleh mesin, bukan lagi ditulis tangan. Nah, ini yang membawa kita ke materi yang Anda bagikan. Sebuah studi kasus yang relevan banget dari Jerman. Ini bukan teori lagi, tapi praktik. Intinya gini, apa yang terjadi kalau warga negara minta lihat cara kerja algoritma pemerintah yang, secara langsung menentukan nasib mereka? Hari ini kita akan bedah tuntas sengketa ini. Kita akan bongkar bagaimana sebuah badan pengawas di Jerman berhasil memaksa lembaga pemerintah untuk transparan. Transparan soal sistem penilaian risiko yang mereka pakai untuk para pencari kerja. Ini bukan sekedar cerita birokrasi yang kering loh. Ini pertarungan mendasar untuk akuntabilitas di era digital. Oke, ayo kita mulai bedah. Mari kita mundur sedikit ke Jerman, sekitar tahun 2017-2018. Ada lembaga ketenagakerjaan federal Jerman namanya Bundesagentur für Arbeit, atau kita sebut saja BA ya, biar gampang. Tugas mereka ini masif. Mereka menangani jutaan pencari kerja. Jadi mereka putuskan untuk pakai teknologi, sebuah sistem algoritma yang canggih. Betul. Tujuannya, di atas kertas ya, sebetulnya terdengar sangat efisien, sangat masuk akal. Bayangin aja skalanya. Jutaan orang. Jadi sistem ini dirancang untuk melakukan semacam, triase. Mengelompokkan orang berdasarkan seberapa besar risiko mereka untuk jadi pengangguran jangka panjang. Nanti sistemnya kasih skor. Skor resiko. Nah ini yang menarik. Jadi ini bukan cuma mengelola data, tapi memprediksi masa depan seseorang. Kalau kita bayangkan, berarti dua orang dengan riwayat kerja mirip bisa dapat skor yang beda karena faktor lain. Mungkin umur, atau kota tempat tinggal mereka gitu ya? Tepat. Dan dampak skor itu sangat langsung, sangat nyata. Berdasarkan skor inilah, negara menentukan seberapa intensif bantuan yang akan Anda terima. Kalau skor resiko Anda tinggi, Anda mungkin dapat pelatihan khusus, konseling karir yang lebih dalam. Tapi kalau skor Anda rendah, ya mungkin bantuannya standar saja. Jadi skor itu bisa benar-benar mengubah jalan hidup seseorang. Tepat sekali, mengubah total. Ini bukan cuma angka di layar komputer birokrat, ini soal kesempatan yang terbuka atau tertutup buat Anda. Wah, pantesan aja orang mulai bertanya-tanya. Betul, sekitar tahun 2019-2020 mulailah muncul permintaan informasi dari warga, dari peneliti. Dan yang menarik, permintaan mereka tuh nggak muluk-muluk. Mereka nggak minta kode sumber programnya. Pertanyaan mereka jauh lebih mendasar soal rasionalitas kebijakan di balik teknologi itu. Oke, jadi mereka nggak coba meretas sistemnya, cuma ingin tahu cara kerjanya. Pertanyaan spesifiknya apa saja tuh? Ada 3 poin utama yang sangat logis. Pertama, mereka cuma mau konfirmasi, apakah BA benar-benar pakai sistem algoritma untuk mengklasifikasikan orang? Pertanyaan, iya atau tidak kan? Kedua, variabel apa saja yang dipakai? Apa umur Anda, riwayat kerja Anda, tingkat pendidikan, atau bahkan jumlah anak ikut menentukan skor itu. Dan yang ketiga? Yang ketiga ini paling krusial. Bagaimana sistem ini memastikan tidak ada diskriminasi, tidak ada bias sistematis terhadap kelompok tertentu. Misalnya, apa sistem ini tanpa sengaja menghukum imigran atau perempuan yang baru mau kerja lagi setelah cuti melahirkan. Ini kan pertanyaan fundamental. Dalam hukum Jerman, negara harus bisa menjelaskan cara ia mengambil keputusan. Tentu saja. Itu kan inti dari negara hukum. Nah, BA ini, lembaga pemerintah ini, dapat pertanyaan yang sangat wajar ini. Gimana reaksi mereka? Saya tebak sih mereka nggak langsung menggelar karpet merah. Tebakan Anda benar sekali, ditolak. Dan alasan penolakan mereka ini polanya klasik banget, yang mungkin sering Anda dengar. Alasan pertama, mereka bilang sistemnya terlalu rumit secara teknis untuk dijelaskan ke publik. Argumen kalian nggak bakal ngerti itu ya. Cara halus buat bilang, jangan ikut campur, ini urusan para ahli. Apalagi alasan mereka? Alasan kedua, risiko keamanan dan manipulasi. Katanya, kalau cara kerjanya bocor, nanti orang bisa mengakali sistemnya biar dapat skor bagus. Dan yang ketiga, argumen pamungkas. Ini proses internal administrasi. Pada dasarnya, ini dapur kami, publik gak perlu tahu resapnya. Gitu. Jadi mereka membangun sebuah kotak hitam dan bersikeras kotak itu harus tetap tertutup. Ini kan buntu situasinya. Terus gimana sengketa ini bisa maju? Disingkat BFDI. Mereka ini wasitnya. Dan disinilah ceritanya berbelok.
karena figur pemimpin BFDI waktu itu jadi kunci. Namanya Ulrich Kelber. Latar belakangnya ini yang bikin semua jadi beda. Apa yang unik dari latar belakang Ulrich Kelber ini? Biasanya kan yang memimpin lembaga begini itu ahli hukum tulen. Tapi Kelber beda. Dia punya latar belakang ilmu komputer. Punya pengalaman kerja profesional di bidang IT sebelum masuk politik. Dan dia juga politisi veteran. Jadi dia punya 3 kompetensi sekaligus. Paham teknologi, paham hukum, dan paham politik. Jadi pas lembaga BA datang dengan alasan ini terlalu teknis dan rumit, Kelber bisa menatap mereka dan bilang, coba jelasin ke saya. Saya computer scientist, saya bakal ngerti. Gitu kira-kira. Tepat sekali. Dia bisa memanggil gertakan mereka. Dia nggak bisa dibohongin pakai jargon-jargon teknis. Kombinasi keahlian ini krusial banget, karena sengketa ini nggak bisa selesai hanya dengan baca undang-undang soal dokumen. Perlu ada yang benar-benar paham teknologi untuk membongkar argumen kotak hitam itu. Dia bisa bicara bahasa mereka. Oke, jadi sekarang kita punya wasit yang sangat kompeten. Dia tidak mengambil pendekatan hitam putih. Materi yang Anda kirim menyebutkan, dia pakai pendekatan berlapis yang sangat cerdas. Seperti apa itu? Betul, ini bagian paling brilian dari kasus ini. Langkah pertamanya, yang paling fundamental. BFDI memisahkan secara tegas antara mesin dan rasionalitas di balik mesin itu. Ini sebuah terobosan konseptual. Mesin versus rasionalitas. Kedengarannya penting. Coba jelasin lebih jauh. Apa maksudnya memisahkan dua hal itu? Oke, mesin itu kode sumber programnya. Arsitektur teknisnya yang detil, algoritma matematisnya. BPDI memutuskan bagian ini boleh dirahasiakan. Ini untuk melindungi integritas sistem seperti yang BA khawatirkan. Itu konsesi yang masuk akal. Tapi rasionalitasnya. Rasionalitasnya. Iya, yaitu tujuan sistemnya, logika pengambilan keputusannya, kategori data apa yang dipakai, dan apa dampak kebijakannya buat warga. Semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Wow, itu pemisahan yang cerdas sekali. Jadi, publik nggak perlu lihat setiap baris kode yang rumit, tapi harus bisa paham kenapa dan bagaimana sistem itu sampai pada suatu kesimpulan tentang kita. Logikanya harus transparan, meski mesinnya sendiri tetap jadi rahasia dapur. Betul sekali. Ini mengubah paradigma. Keterbukaan informasi bukan lagi soal membuka seluruh teknologinya, tapi tentang membuka alasan dan struktur di balik keputusan negara yang pakai teknologi itu. Demokrasi itu butuh justifikasi, bukan butuh kode. Lalu mereka nggak berhenti di situ. Dengan keahlian teknisnya, tim BFDI melakukan pemeriksaan substantif. Ini bukan lagi mediasi sengketa dokumen biasa. Mereka benar-benar mengaudit algoritmanya. Apa artinya mengaudit algoritma? Kayak akuntan periksa buku gitu. Analogi yang bagus, bayangkan kayak inspektur makanan memeriksa dapur restoran. Dia kan nggak cuma mencicipi hidangan yang sudah jadi, dia masuk ke dapur, periksa bahan mentahnya, kebersihan prosesnya, resepnya. Nah, tim BFDI melakukan hal serupa. Mereka lihat langsung data apa yang masuk, bagaimana diproses, dan menilai ada potensi profiling yang merugikan atau tidak. Mereka memeriksa dapurnya. Jadi mereka benar-benar masuk dan lihat cara kerjanya, bukan cuma terima penjelasan dari luar. Setelah audit ini, ada mediasi. Apa hasil akhir dari proses yang rumit ini? Hasilnya adalah sebuah model keterbukaan parsial yang sangat elegan. BA setuju untuk memberikan penjelasan tertulis yang bisa dipahami publik, bukan dokumen teknis internal yang penuh jargon. Penjelasan itu mencakup beberapa hal penting. Pertama, tujuan sistem. Kedua, jenis-jenis variabel yang dipakai, misalnya riwayat pendidikan, lama menganggur, tapi tanpa bobot detailnya, untuk mencegah manipulasi. Dan yang paling penting, dari sudut pandang warga negara. Dan yang paling penting, penjelasan itu menegaskan bagaimana keputusan akhir tetap melibatkan campur tangan manusia. Algoritma itu cuma alat bantu. Pengambil keputusan final tetap seorang konselor di BA. Ini penting untuk meredakan kekhawatiran soal robot yang menentukan nasib manusia. Dengan cara ini, hak publik untuk tahu terpenuhi tanpa melumpuhkan administrasi atau membuka celah keamanan. Keseimbangan yang sangat baik. Jadi kalau kita lihat dampaknya, ini bukan cuma soal ada yang menang dan ada yang kalah ya. Ini bukan sekedar satu sengketa informasi yang selesai. Dampaknya jauh lebih besar dari itu kan? Benar. Ini jadi preseden administratif yang sangat kuat di Jerman.
Lembaga-lembaga pemerintah lain yang pakai sistem serupa jadi sadar. Mereka sadar kalau sistem algoritma mereka itu bukan zona gelap yang kebal dari hukum keterbukaan informasi. Mereka nggak bisa lagi sembunyi di balik argumen, ini terlalu teknis. Artinya, ini juga mendorong perubahan budaya dalam birokrasi. Argumen, ini terlalu rumit buat publik, nggak bisa lagi dipakai mentah-mentah. Mereka sekarang harus siap dari awal untuk bisa menjelaskan logika di balik sistem yang mereka bikin. Tepat. Ini memaksa mereka untuk melakukan transparency by design. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, kasus ini menunjukkan apa yang bikin sebuah lembaga pengawas informasi benar-benar efektif di era digital. Ini bukan soal seberapa keras putusannya, ini soal kompetensi. Kompetensi dalam hal apa saja? Apa yang bisa kita pelajari dari BFDI di bawah Ulrich Kelber? Pertama, literasi teknologi yang nyata di dalam lembaga pengawas itu sendiri. Kedua, pemahaman yang kuat tentang hukum administrasi dan hak-hak warga. Dan ketiga, keberanian kelembagaan untuk membedah bentuk kekuasaan negara yang baru ini, yaitu kekuasaan algoritmik. Tanpa kombinasi ketiganya, lembaga pengawas akan selalu tertinggal satu langkah di belakang negara digital. Kalau tidak, mereka hanya akan bisa mengurus sengketa dokumen kertas, sementara keputusan paling penting dalam hidup warga sudah pindah ke sistem digital yang tidak bisa mereka sentuh. Teks yang Anda kirim juga memberi catatan reflektif yang menarik untuk konteks seperti di Indonesia, di mana bansos, data kependudukan, dan kebijakan publik lainnya makin bergantung pada sistem. Betul sekali. Pesan dari kasus Jerman ini sangat tegas dan relevan untuk kita. Akuntabilitas itu harus berevolusi, seiring dengan evolusi cara negara bekerja. Kita nggak bisa pakai alat dari abad ke-20 untuk mengawasi pemerintahan abad ke-21. Ini membawa kita pada kesimpulan. Masa depan transparansi pemerintah itu bukan lagi soal minta salinan dokumen dari map arsip yang berdebu. Tantangan kita ke depan adalah meminta pemerintah untuk membuka logika di balik sistem-sistem yang mereka gunakan untuk membuat keputusan tentang kita semua. Dan seperti yang ditunjukkan kasus Jerman ini, hal itu cuma mungkin kalau lembaga pengawas kita, seperti Komisi Informasi di Indonesia, tidak hanya diisi oleh orang yang paham hukum, tapi juga harus diisi orang yang paham teknologi. Mereka harus berani menafsirkan kewenangannya secara progresif untuk menjaga esensi demokrasi di era digital ini. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kita baru saja membahas algoritma untuk pencari kerja di Jerman. Sekarang, coba pikirkan sistem yang mungkin dipakai di negara Anda sendiri. Algoritma apa yang mungkin saat ini sedang membuat keputusan tentang akses Anda pada layanan kesehatan, beasiswa, bantuan sosial, atau bahkan keadilan? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi yang muncul dari seluruh pembahasan kita hari ini, adakah sebuah lembaga di negara Anda yang punya keahlian dan wewenang untuk bertanya atas nama Anda bagaimana cara kerjanya? Dan bukan cuma bertanya, tapi juga punya kemampuan untuk memahami jawabannya.